Menurut kalian, usaha besar selalu dapat hasil yang besar juga apa enggak? Coba bayangin ada orang namanya Andi yang ngelihat chart setiap hari, ngikutin berita setiap hari, untuk mencari timing yang tepat untuk membeli suatu saham. Sedangkan ada orang lain yang namanya Budi yang cuman beli S&P 500 di awal bulan. Nggak peduli harganya di berapa. Kira-kira siapa yang bakal perform lebih bagus? Yang Andi actively investing, mencari timing yang tepat. Sedangkan Budi passively investing, beli waktu punya uang, terus ditinggal aja. Kebanyakan dari kalian pasti mikir, ya pasti Andi lah yang lebih untung. Saham kan naik turun. Kalau bisa beli pas di bawah, ya pasti outperform Budi yang nggak apa-ngapain dong. Nah, hal ini tuh sebenarnya sering diperdebatkan. Active versus passive investing. Menariknya, Warren Buffett itu menerapkan active investing. Walaupun begitu, Warren Buffett tidak menyarankan orang-orang untuk mengikuti aliran active investing ini. Karena walaupun active investing bisa lebih profitable, active investing memerlukan resources dan komitmen yang sangat besar. Basically memerlukan orang-orang pintar 24/7 melakukan investment research. Itu pun belum tentu bisa bagus-bagus banget resultnya. Di tahun 2008, Warren Buffett membuat taruhan sebesar $1 juta. Warren Buffett percaya dalam 10 tahun, performa S&P 500 bisa mengalahkan performa dari portfolio-portfolio yang dibuat oleh para hedge funds. Padahal para hedge funds ini actively investing, menggunakan a team of analysts untuk mencari investasi-investasi yang paling baik. Sedangkan S&P 500 itu passive investing, karena itu hanya merupakan indeks gabungan dari 500 perusahaan terbesar di US. Dan iya, 10 tahun kemudian, hasilnya menunjukkan kalau performa S&P 500 itu jauh di atas para hedge funds ini. Kalian bisa lihat hasilnya di graf ini. Menarik nggak sih? Nah, terus kenapa Warren Buffett sendiri actively investing? Ya karena sudah terbukti dia bisa ngalahin performa S&P 500 dalam jangka yang panjang. Rata-rata pertumbuhan portfolio Warren Buffett ada di angka 20%-an, sedangkan S&P 500 ada di angka 10%-an. Selain itu, ada banyak juga research yang menunjukkan kalau metode DCA itu biasanya perform lebih baik untuk kebanyakan orang dibanding kalau nyoba timing the market. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang ini, bisa nonton videoku yang ini. Nah, ada quote terkenal yang menyupport passive investing, yaitu time in the market beats timing the market. Artinya, staying invested tuh mengalahkan keluar masuk mencari timing yang tepat. Karena nggak ada satu orang pun yang bisa selalu memprediksi market dengan akurat. Tapi ini bukan berarti active investing itu jelek ya. Pasti ada banyak juga orang-orang yang menggunakan active investing dan mengalahkan performa dari passive investing. Tapi ya seperti yang diceritakan di video ini, jumlah orang yang akan lebih diuntungkan menggunakan passive investing itu lebih banyak. Nah, karena ini ada banyak orang yang menggunakan performa S&P 500 sebagai benchmark. Apa trading yang mereka lakukan bisa ngalahin S&P 500? Kalau nggak bisa, ya buat apa susah-susah kan? For reference, S&P 500 bertumbuh sebesar 26,9% dalam US dollar, atau sekitar 28% dalam rupiah. Nah, kalau kalian sukanya investasi di Indo, kalian bisa bandingin sama IHSG dengan pertumbuhan di 2021 sebesar 10%. Atau kalian juga bisa bandingin dengan performanya saham BCA dengan pertumbuhan sebesar 7,3% di tahun 2021. Jadi apakah active investingmu bisa ngalahin S&P 500, IHSG, ataupun BCA? Aku sering dengar banyak cerita di mana trading account orang di outperform sama akun investingnya yang cuma beli saham banking doang. Kan sayang time and effort-nya untuk menganalisa untuk trading. Oke, hopefully video ini bisa ngasih perspektif baru untuk kalian. Thank you for watching, see you next time.